Shalom dan selamat malam Sobat Home dimanapun teman-teman berada. Senang sekali saya pada malam ini berjumpa dengan teman-teman semua kembali. Wah, teman-teman, tanpa disadari hari ini kita sedang masuk di masa Syafot Samea teman-teman semua. Sekali lagi Syafot Samea. Selamat merayakan perayaan Syafot, selamat merayakan perayaan Pentakosta. Haleluya, haleluya. Teman-teman semua, Pentakosta sekali lagi ada suatu momen yang sangat luar biasa. Terlepas dari isu-isu yang saat ini terjadi, baik perdebatan-perdebatan teologis yang terjadi mengenai Pentakosta. Namun pada hari ini kita merayakan Pentakosta yang luar biasa. Haleluya. Teman-teman, kita hari ini adalah hari Omer yang ke-50 pastinya, dan adalah hari Pentakosta gitu ya. Dari jam 6 sore ini sampai lusa di tanggal 13 jam 5.59 kita akan merayakan Syafot. Haleluya. Nah, teman-teman, hari ini kita masuk di tanggal 6 Sivan sampai besok jam 6.559. Habis itu jam 6 sorenya sampai tanggal 559 di tanggal 13 itu adalah tanggal 7 Sivan, dan itu masih perayaan Syafot. Dan di selama perayaan Syafot ini kita rayakan dengan sukacita. Dan dahsyatnya di perayaan Syafot kita harusnya semakin mengerti siapa takdir kita di dalam Tuhan. Teman-teman, sekali lagi, Pentakosta tidak hanya sudah berbicara engkau berbahasa roh. Pentakosta tidak hanya sudah berbicara engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus saja. Dan Pentakosta harus engkau mengerti tentang siapa Roh Kudus itu, siapa dirimu di dalam Tuhan. Kenapa saya mengingatkan seperti ini? Teman-teman, ingat, Roh Kudus adalah janji Bapa yang diberikan kepada setiap kita. Amin. Adalah janji Bapa bagi setiap kita. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa janji Bapa ini Roh Kudus ini, karena ada Dia dalam hidup kita, maka kita bukan lagi budak dosa, kita bukan lagi budak dari masa lalu kita bukan lagi manusia lama kita berjalan keluar di dalam kemerdekaan karena Roh Kudus ini. Sehingga kita bisa memanggil Dia Abba ya Bapa. Sehingga Roh Kudus diberikan bagimu dan bagi saya adalah Roh Allah yang membuat kita menjadi anak. Pentakosta harusnya kita menyadari bahwa kita adalah anak Allah yang berhak atas warisan yang powerful yang dijanjikan Tuhan dalam firman-Nya itu. Haleluya. Teman-teman, Pentakosta berbicara tentang bagaimana kita kembali memasuki kemuliaan Allah. Dahsyatkan teman-teman semua. Nah, kemuliaan Allah yang kita masuki kembali sebenarnya yang ada di perjanjian baru merupakan gambaran dari perjanjian lama. Apa itu kemuliaan Allah di perjanjian lama? Dan singkat teman-teman, kalau teman-teman mempelajari Keluaran pasal 33, teman-teman akan menemukan ternyata di sana Tuhan memulihkan seluruhnya. Setelah terjadi orang binasa, Tuhan kembali menjalani itu. Tuhan kembali mencoba membangun kembali dengan orang-orang Israel tentang penebusannya kembali, biar manusia di Israel ini tidak mengalami kenapa-napa. Sampai Tuhan ini menuntun mereka, sampai Tuhan ngomong di ayat 3-nya seperti ini. Yakni suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku ini tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena Israel ini bangsa yang tergantung, supaya aku jangan berdasar kau di jalan. Teman-teman semua perhatikan baik-baik di sini, bahwa Tuhan mau kita berada di negeri yang berlimpah susu dan madu. Artinya Pentakosta seharusnya membuat kita mengalami the wonderful blessing, abundantly blessing, berkat-berkat yang luar biasa. Suatu tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Artinya hidupmu itu akan penuh dengan kemanisan, akan penuh dengan kecukupan, akan penuh dengan kelimpahan yang mewah. Dan hal ini menjadikan Tuhan asal mutus mereka berjalan di depanmu. Malaikat Tuhan akan berjalan menuntun kita. Jadi Pentakosta harus kita melihat penyertaan supranatural Tuhan yang menuntun perjalanan kita. Sehingga orang-orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus tidak bisa menggoncangkan kita. Nah, siapa itu orang Kanaan, siapa itu orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini kalau kita mau mempelajari dengan detail, ini akan powerful banget. Tapi saya kasih saya detail. Saya akan menyinggungnya secara sepintas saja. Jadi teman-teman, peranan Roh Kudus
Pengenalan Allah, supranaturalnya Allah atas hidup kita, di mana malaikat mulai bekerja secara realitas untuk menjadi realita bumi, akan membuat yang tadi orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi, orang Yebus tidak akan bisa menyerang kita, tidak akan bisa menggagalkan kita. Mereka nggak bisa mencegah kita berjalan dan memenuhi dan mencapai tanah perjanjian. Amin teman-teman semua. Tapi tetapi realitas surga, sang malaikat itu harus berjalan di depan kita. Tapi realitas surga itu harus turun jadi realitas dunia. Nah, bagaimana hal ini terjadi? Sehingga kita bisa mencapai destiny yang Tuhan tetapkan. Kata kuncinya adalah, teman-teman, kita perlu berjalan dengan penuh ketaatan. Karena tadi di ayat 3b dikatakan, supaya kita berjalan dengan tengahmu, karena saja bahasa tegar sengkit. Artinya teman-teman, mari kita cek hati kita. Janganlah kita tidak tegar sengkit di depan Tuhan. Ya, jangan kita sampai tegar sengkit di depan Tuhan. Ini bahaya sekali teman-teman semua. Nah, kata tegar sengkit ini teman-teman, kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya ya, versi yang lain teman-teman, kita akan menemukan seperti ini. Kalau menurut ESV, there are you stiff-necked people. Okay, you stiff-necked people. Menurut Geneva juga sama, stiff-necked people. Okay, terus dalam bahasa sehari-hari dikatakan kamu adalah bangsa yang keras kepala. Dalam bahasa saya keras kepala. Terus dikatakan lagi dan KJVA dikatakan lagi bahwa stiff-necked people. Sama Net Bible juga stiff-necked people. YLB juga stiff-necked people. Nah, teman-teman di sini kata stiff-necked people ini sebenarnya berasal dari kata yang namanya kashe, kashe sama kashe ores. Artinya teman-teman, bagaimana ini ada suatu ungkapan tentang mereka itu memiliki sebuah orang yang cruel, orangnya itu cruel banget gitu. Orang-orang dengan cara berpikir cruel, apa istilahnya? Cara berpikir yang jahat, cara berpikir egois, cara berpikirnya itu, dan dia itu stubborn, ya. Anaknya itu stubborn. Stubborn ini oban, nah, kita mau masuk bahasa oban nih. Kalau Cina kan gitu ya. Oke, ada bahasa oban di sini. Nah, itu intinya loh orang-orang yang oban. Dikasih tahu sekali, dikasih dua kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, mereka nggak mau dengar. Nah, orang yang nggak mau dengar ini. Orang-orang yang katakan ini orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang stiff-necked people. Mereka ini orang-orang yang kadang tegar sengkit. Sehingga dengan ketegar-tegaran Tuhan yang mau berdiam. Malaikat hal yang harus berjalan di depan membuat realitas surga turun ke bumi itu soft. Nah, realitas surga tidak bisa beli ke bumi. Membuat kehidupan yang kita dapatkan belum tentu terjadi. Kenapa? Karena ketegar-tegaran kita. Karena keaubanan kita, karena kebandelan kita, teman-teman. Jadi, mari teman-teman hari ini saya mau mengingatkan kita untuk meninggalkan kebiasaan ini. Di hari raya Pentakosta ini, saya mengingatkan setiap kita, come on. Inilah waktunya untuk kita tidak dikeras kepala kembali. Inilah waktunya kita jadi orang yang taat, orang yang rendah hati, mau dididik. Orang-orang yang mau Tuhan, I surrender, I want to follow you. Saya mau mengikuti kau maunya apa dalam hidupku. Apapun yang kau mau aku berikan semuanya kepada engkau. Kita menjadi orang-orang yang seperti itu teman-teman semua. Ya, kita mau jadi orang-orang yang memberikan semuanya. Karena ini Pentakosta, jadi gak main-main teman-teman. Gak main-main. Pentakosta tahun ini Tuhan taruh di hati saya something spesial. Mau tahu spesial ya? Mari nanti ikut rayaan Pentakosta kami yang akan dilakukan pada tanggal 16. Dia jam 3.30 di Pamulang. So, mari datang untuk merayakan Pentakosta bersama kami untuk mendapatkan pesan yang powerful tentang apa yang ingin Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Ya, jadi topik yang temanya kita sangat luar biasa, namanya Shekinah Glory. Jadi kita akan membahas tentang kemuliaan Allah yang akan turun bagi setiap kita. Karena inilah Pentakosta, ada kemuliaan Tuhan yang dikembalikan. Kita harus sadari penuh bahwa kita adalah orang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tidak ada lagi kemuliaan Allah dalam hidup kita. Ya, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita saat ini tidak bisa ngapa-ngapain tanpa kemuliaan Allah. Namun karena Tuhan Yesus dan naik ke surga, janji Bapa itu digenapi, Roh Kudus turun diberikan. Ketika Roh Kudus turun diberikan itulah terjadi baptisan Roh Kudus. Ingat ya, baptisan Roh Kudus itu bukan sekedar berkarya berbahasa roh, tidak hanya sekedar berkarya roh, tidak.
tapi pemulihan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Haleluya. Lebih detail yang baru datang pada Pentakosta nanti yang dilakukan tanggal 16, atau teman-teman bisa stay tune untuk menonton live streaming yang akan dilakukan lebih baik dari YouTube ataupun Instagram. Nah, teman-teman, jadi di Pentakosta 5784 ini saya mengundang setiap kita jangan buang-buang waktu lagi. Ini momennya setiap kita bisa memasuki tanah perjanjian, kita memasuki pintu destiny kita, melihat pemulihan segala sesuatu di dalam destiny kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, di dalam keuangan kita, di dalam masa depan kita, dengan kemuliaan Allah, dengan penuh dengar-dengaran dan inilah kuncinya. So teman-teman, pada malam hari ini saya tidak akan berlama-lama, tapi saya mengingatkan setiap kita jangan buang waktu. Saya tidak akan menggunakan kata jangan. Maaf. Lebih baik teman-teman cermati waktumu dan pakai waktumu dengan bijak. Karena ini adalah masanya. Teman-teman mau mengalami kepenuhan Allah, teman-teman mau melihat janji Tuhan digenapi, mari dengar baik-baik firman Tuhan, renungan firman Tuhan, kenali Tuhanmu, dan pastikan teman-teman mengalami kemuliaan Allah yang dipulihkan dalam hidupmu. So, teman-teman, mari seperti Allah dan seperti Allah yang melihat kemuliaannya, yang memberikan kemuliaannya bagi manusia lewat janji-janjinya itu, lewat bagaimana destiny dia tetapkan di pada Pentakosta. Siklus itu sangat jelas. Pentakosta kemuliaan menuju revival terakhirnya itu lewat terakhir Sukot nanti. So, jadi mari satu siapkan diri kita. Karena adalah momennya kita, sehingga kita bisa siap untuk menuju nanti siklus akhirnya. Ada kemuliaan yang sangat powerful yang akan dia berikan. Ada suatu hal yang sangat powerful yang akan dia berikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, yang mengganjal kita tidak bisa mengalami ini ketika kita auban. Ya, sekali lagi, mari hari-hari ini kita tidak jadi auban. Kita mau mendengar-dengaran dengan Tuhan, kita mau merendahkan hati kita mau belajar apa yang Tuhan sampaikan, kita mau belajar mencari Dia, dan kita mau berkata doa yang sama seperti yang Musa doakan. Musa ngomong ke Tuhan di dunia sini seperti ini, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Musa meminta kemuliaan Tuhan, dan Tuhan menjawab di ayat 19, aku melewatkan sinar kegebilanganku dari depanmu, dan menunjukkan nama Adonai Hasyama yang di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang aku kasihani. Terus kau tidak akan tahan melihat wajahku seperti yang dapat memandang aku, yang memandangku dapat teduh. Lebih lagi dikatakan lagi seperti ini, ya teman-teman, Musa alhasil bisa melihat belakangnya Tuhan. Ayat 3, aku menatap tanganku dan kau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi Musa mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa, dan efeknya di Keluaran 34, teman-teman. Di Keluaran 34 efeknya saat Musa turun dari Gunung Sinai. Wah, itu powerful sekali, teman-teman. Powerful sekali. Apa itu? Powerfulnya adalah bagaimana mereka bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan dari di wajahnya Musa, sampai Musa melindungi wajahnya. Tapi sebelum Musa turun dan menyatakan dua batu yang baru, mengingatkan seakan identitasnya yang baru, Musa kembali melakukan pembaharuan perjanjian. Perjanjian dengan Tuhan diperbaharui. Keluaran 34 ayat 10. Aku memandang suatu perjanjian di seluruh bangsa dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi dan seluruh bangsa yang di tengah-tengah engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang kulakukan kepada engkau seluruh dahsyat. Ada perbuatan ajaib atas yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Amin, teman-teman. Apa yang punya kau alami, ada perbuatan ajaib yang hendak Tuhan kerjakan. Namun ada perjanjian yang harus kita lakukan. Apa itu ayat 11? Tapi kau berpeganglah pada apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini. So, pada hari ini, saat ini, teman-teman lagi dengar live ini. Pada hari ini, dengarkan perintah Tuhan itu baik-baik. Belajar memegang konstitusi Tuhan. Saya mengingatkan live streaming saya beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, yang membahas tentang warisan rohaninya Abraham. Abraham menjadi bapak orang beriman bukan karena katanya cuma sekedar dia taat, tidak. Abraham itu kalau kita baca dan pelajari dan itu ada satu yang terus Abraham itu mendengar, dia taat dan dia menjaga konstitusi Tuhan. Di mana konstitusi Tuhan ada 3, ada hukum, ada ketetapan, dan ada perintah atau peraturan. So, teman-teman semua, hari-hari ini mari
pesan Tuhan yang sama yang tadi saya sampaikan ayat 11, tetapi kau berpeganglah padaku ya apa yang diperintahkan hari ini. Kok mulai hari ini ikuti ketetapan Tuhan, ikuti cara main Tuhan, ikuti aturannya Tuhan, maka lihatlah Tuhan menghalau orang Amori, menghalau orang Kanaan, menghalau orang Het, orang Peres, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Apapun yang menghalangi engkau untuk menjaga destiny Tuhan, apapun menghalangi engkau untuk menikmati berkat Tuhan, akan dihalau olehnya, sehingga engkau akan melihat pertolongannya ajaib atas hidup mulai terjadi. Malaikatnya, realitas sudah mulai turun dan berjalan di depan, sehingga kita menikmati kelimpahan dan realitas surga itu. Amin, teman-teman semua. So, mari teman-teman semua, kita lakukan kembali perintah ini di ayat 12, kita berawas-awaslah. Janganlah kau dalam perjanjian yang bentuk negeri pada itu supaya kau jangan menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. So, teman-teman pastikan hari ini tidak membuat perjanjian apapun dengan berhala lain dan Allah lain, dengan ilah-ilah zaman ini, dengan pendukun yang ada. Jangan cuma cari cara praktis, jangan cuma untuk engkau menaik jabatan, kau meninggalkan aturan main Tuhan dan apa yang Tuhan mau dari hidupmu. Tidak, berpegang terus dengan perintah Tuhan dan aturan main Tuhan. Lagi dikatakan ayat yang tidak sebalik, yang mesra-mesra mereka harus kau rumbukan, tunggu-tunggu mereka harus kau rumbukan, nanti yang mereka harus kau tebang. Artinya teman-teman, hari-hari ini tinggalkan kebiasaan-kebiasaan dunia, bagaimana dunia menyembah, melakukan penyembahan modern saat ini, bagaimana mereka membuat berhala modern saat ini. Jangan sampai kita terikat dengan namanya drama-drama, ya. Banyak susah dengan drama-drama gitu ya. Tadi drama-drama bagus gitu kan, yang lagi naik daun, contohnya hari-hari ini dan hierarki gitu kan. Drama hierarki terus apalagi tuh. Ya, dengan banyak drama-drama baru gitu kan. Apalagi lagu-lagu yang populer ya. Perhatikan baik-baik. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, namun kita sadar bisa bersalah kita dan membuat soul kita bermasalah. Kita akan lebih mendengarkan itu sehingga itu akan berdampak dan mempengaruhi hidupmu, akan membuat hidupmu bukan mengalami janji Tuhan, bukan membuat realitas surga turun, tetapi malah membuat realitas lagu itu yang terjadi atas hidupmu. Makanya ada penelitian, rata-rata penyanyi-penyanyi mengalami apa yang mereka nyanyikan, kegalauannya, kawin cerainya, dan lain-lain. Nah, realita di lagu itu yang dibikin kenyataan. So, teman-teman, hari-hari saya di perayaan Pentakosta ini, secara khusus, encourage hidupmu. Ingatlah perjanjian dengan Tuhan, ingatlah identitas dirimu, dan teruslah jaga dirimu dari berhala dan perjanjian itu, dan bangun mesmamu dengan Tuhan. Dan atas sebab jangan kau sujud menyembah pada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jangan engkau mendua hati. Kita boleh bersituasi lebih baik, kita fokus dan memprioritaskan Tuhan, menjaga iman kita dengan Tuhan. Tidak boleh mendua hati. Pilih mau drama atau Tuhan, mau lagu dunia atau Tuhan. Pilih mau hartamu, mau mamonmu atau Tuhan. Oke, mau nama besar pamon atau Tuhan. Mau pelayanan sesuai dengan Tuhan, mencapai destinasi yang ditetapkan atau Tuhan sendiri. Oke, nah bisa aja kita berpikir, jadi Tuhan itu bisa aja pelayanan loh teman-teman. Karena kita mikir pelayanan, tapi kita lupa Tuhan sebenarnya kita maunya kita sabar. Karena kita terus main tanpa sabar. Kalau juga, ya. So, teman-teman, jangan kita terjebak dengan ikatan-ikatannya tipis sedikit, semuanya tipis, oke, tipis. Dan lebih lagi teman-teman pelajari Keluaran 34 ada aturan main yang Tuhan tetapkan. Lebih lagi Tuhan mengingatkan 3 perayaan utama yang wajib dirayakan, terus 1 perayaan. Pertama ada hari raya yang tidak beragi, oke, dan ini ngomongin Paskah. Lalu ada hari raya, oke, hari raya Sabat, oke, Sabat penting saya tetap pelihara. Lalu hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta yang hari ini kita merayakan. Lalu artinya itu juga hari raya buah-buahan, gitu, hari raya pengumpulan gandum, gitu kan. Lalu ada hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun, itu juga harus kita rayakan. 3 kali setahun kita harus menghadap hadirat Tuhan. Ini adalah waktu-waktu the appointed time. So, malam ini, dimanapun kau berada, ajak keluargamu membangun masbah doa, mengucap syukur. Dan teman-teman, saya sarankan setiap kalian naikkan masuk pujian dan
Selain blessingnya dia untuk bulan ini, bahwa kemuliaannya nyata atas hidupmu, realitas surga nyata atas hidupmu. Amin teman-teman. So, sekali lagi malam ini, silahkan teman-teman semua dari malam ini sampai nanti lusa besok. Silahkan teman-teman lakukan peran dan makosa di rumah masing-masing dengan anggota keluargamu. Ajak berdoa, ajak bersyukur, ajak bermasmur. Dan lihat kemuliaan Tuhan semakin nyata. Haleluya. Dan pastinya teman-teman, saya akan melepaskan deklarasi dan berkat. Dan pastinya saya deklarasi pada setiap teman-teman, mulai dari malam ini, teman-teman akan melihat kemuliaan Tuhan semakin nyata atas hidupmu. Mulai malam ini, teman-teman akan melihat kelimpuhan terjadi atas hidup. Mulai malam ini, kalian akan semakin melihat realitas surga nyata atas hidupmu. Dan mulai malam ini, teman-teman akan melihat proses restorasi terjadi atas hidupmu. Dan saya lepaskan berkat imam, ya era Adonai panas, eleka, ihu, mereka. Yehareka Adonai Teis mereka. Jika Adonai panah teleka yakin mereka shalom. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan berkat ini terjadi atas hidupmu. Dan mulai hari ini teman-teman akan mulai melihat the favor of God berkembang atas hidupmu. Di bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. See you all.